Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Lantai, Pak Hedi dari MPD, Bapak Ibu Dewan Guru, adik-adik dari kampus mengajar. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam agenda aksi nyata atau diseminasi budaya positif. Nah, salam dan salam termoga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah. Amin. Baik Bapak Ibu, nanti sampaikan aksi nyata budaya positif. Namun sebelum kami menyampaikan ada arahan atau sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada pimpinan DPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu, undangan, Bapak-bapak calon guru penggerak angkatan 10 yang berasal dari SMK Negeri 2 Lantai, kemudian adik-adik mahasiswa peserta kampus mengajar yang berbahagia. Alhamdulillah, sebagaimana angkatan-angkatan sebelumnya, ini ada Agung ya, kemarin juga melewati ini, bahwa ini tahapan kedua ya, untuk presentasinya yang kedua ya, kalau nggak salah ya, sejak di awal. Jadi bahwa para peserta calon guru penggerak itu kan salah satunya adalah yang harus mengerjakan atau mempelajari modul, kemudian nanti ada di ujungnya nanti ada aksi nyata ya. Nah, jadi kalau kita bercermin dari situ, tapi jangan baca, jangan banyak cermin ya. Kebanyakan setan yang aja. Ada mencoba banyak baca itu. Kasihannya yang mencoba cerminnya lah. Jadi apa namanya? Kalau cermin dalam artian refleksi, maka itu sesuatu yang bagus. Ya, kan? Kalau di rumah banyak cermin, mana banyak refleksi malah bagus ya. Nah, kemudian terkait kembali ke kegiatan guru penggerak ini, maka kalau kita coba mencermatinya lagi, disuruh mempelajari modul, ya, disuruh mempelajari modul, kemudian nanti di sana diarahkan bagaimana modul itu kan sifatnya pembelajaran mandiri ya, belajar mandiri, kemudian ada didampingi oleh pengajar praktek ya. Lalu di ujungnya atau mungkin di tengah-tengahnya sudah ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, dan di paling ujung adalah aksi nyata. Maka kita bisa mengambil sebuah pelajaran sebagaimana yang kita ketahui itu secara umum. Memang kalau belajar, kalau kita mempelajari sesuatu, ujung-ujungnya adalah melaksanakan atau mengamalkannya. Aksi nyata ini kan mengamalkannya ya. Jadi seperti itu. Nanti akan kembali kepada terutama dalam konteks waktu ya. Kita mulai mengamalkannya, apakah hasilnya terlihat dalam waktu dekat atau waktu sedikit lama atau waktu panjang, itu tergantung kepada jenis aksinya ya. Jadi tapi kita harus yakin bahwa sesingkat apapun waktunya, insya Allah pasti ada
dampaknya dari sebuah aksi itu, ya. Karena pada dasarnya ketika kita melakukan sebuah aksi, maka itu sebenarnya kita sudah melakukan sebuah perubahan minimal dari kita sendiri, ya. Jadi dampaknya tadi apakah kecil, menengah, besar, dari interaksi antara kita dengan orang-orang yang terlibat dalam aksi nyata kita itu. Nah, itu yang pertama. Jadi ini mungkin ada beberapa aksi nyata nanti ya. Jadi biasa saja, lewati saja. Demikian barangkali sambutan dari kami kepada para peserta. Mari kita ikuti bersama diseminasi dari kawan-kawan. Berapa sesi ini? 3 sesi ya. 3 sesi. Mudah-mudahan nanti bisa memberi masukan atau umpan balik juga. Siapkan umpan baliknya. Ya. Dan kami akhiri, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam sambutan ini. Seperti biasa, inilah sekolah-sekolahnya akan ayo kemana-mana, jangan ayo tambah-tambahnya ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua HRBP dari MPD atas arahan dan pesannya juga ada untuk kami yang calon berundang ini. Baik Bapak Ibu, oke silakan dilanjutkan oleh Pak Rizwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang pertama kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri Partai, yang hormati Bapak Ibu guru serta rekan sejawat calon guru gerak 10. Di sini ulun kita izin untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, di mana di modul aksi nyata 1.4 ini terutama ulun akan mendiseminasikan budaya positif atau membagikan kepada Bapak Ibu guru terutama di sekolah. Nah, sebelumnya perkenalkan nama ulun Rizwan Faujan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 2 Kutai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, di sini ulun akan menyampaikan tentang budaya positif. Nah, sebelum menyampaikan tentang budaya positif, di sini ada tujuan pendidikan. Jadi di sini menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntut murid segala konten yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di mana di sini maksud dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yaitu kita sebagai pendidik bukan hanya untuk memberikan ilmu, tetapi juga kita membantu anak dalam proses perkembangannya, membantu karakter anak yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, di situ lanjut. Selain itu juga di sini budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah itu ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, di sini di mana tugas ulun sebagai guru penggerak di modul 1.4 ini akan menyampaikan modul 1.4 tentang budaya positif, di mana di tentang modul 1.4 budaya positif ini ada 7 dimensi dari budaya positif tersebut. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol guru atau restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, sebelumnya ulun menyampaikan perubahan paradigma belajar, di mana paradigma belajar ini kita sebagai seorang guru biasanya mendominasi di dalam kelas
Jadi guru yang berperan aktif dalam pembelajaran di kelas. Nah, padahal untuk sekarang itu adalah berubah menjadi pelajaran yang lebih didominasi oleh muridnya. Jadi di sini tujuan guru tidak lagi seperti yang dulu, malah murid yang aktif dalam suasana kelas, kegiatan di kelas. Guru hanya untuk menuntut, mengembangkan apa yang murid ketahui. Jadi membuat murid aktif di dalam pembelajaran, terutama di dalam kelas. Lanjut yaitu disiplin positif dalam budaya kita. Makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya itu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi dari dalam diri, bukan dari luar. Setelah itu disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Jadi kata disiplin di sini biasanya anak-anak lebih cenderung kepada hukuman. Nah, kalau menurut saya pribadi, terutama kalau guru positif ini, kalau bisa kita sama-sama dengan anak berdiskusi mencari penyebab apa yang anak lakukan. Mungkin tidak ada kata hukuman kepada anak yang melakukan kesalahan. Nah, setelah itu ada kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kita sebagai manusia pastilah ada mempunyai kebutuhan yang pertama, makanan. Setelah itu kita mempunyai kebutuhan layanan, terutama layanan kesehatan. Setelah itu juga kita mempunyai kebutuhan pakaian. Setelah itu kebutuhan yang lain-lain juga. Di sini juga ada kasih sayang dan rasa diterima. Di mana kasih sayang ini pasti semua orang ingin diterima di dalam kelompoknya, apalagi dalam satu sekolah terutama murid, dan juga ingin mendapat kasih sayang atau perhatian dari guru-guru apa yang mereka lakukan terhadap sifat mereka. Nah, di sini juga lanjut kebebasan. Nah, anak-anak di sini mungkin mempunyai kebebasan berpikir, bertukar pendapat, dan yang lain juga. Setelah itu kesenangan, di mana kesenangan ini murid biasanya cenderung melakukan hal-hal yang positif. Jadi di mana hal-hal positif itu timbullah rasa kesenangan atas apa yang dilakukan oleh murid tersebut. Nah, setelah itu penguasaan. Mungkin biasanya ada memiliki penguasaan jati diri di mana murid tersebut ingin tampil. Nah, jadi tampil ingin juga dinilai. Nah, disitulah murid itu menginginkan penguasaan terhadap dirinya. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia, di mana motivasi perilaku manusia ini dorongan individu yang berasal dari dalam diri, yaitu instinktif atau internal. Nah, di sini ada menjadi 3, yaitu pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Setelah itu yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman biasanya di sini kalau anak melakukan pelanggaran atau melanggar tertib, biasanya anak akan menanyakannya terlebih dahulu, kalau saya tidak melakukan apa yang saya akan dapat. Nah, di sini anak berpikir mereka berusaha untuk menghindari. Biasanya itu muncul motivasi eksternal dari luar, bukan dari diri mereka. Lanjut. Nah, setelah itu ada motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di mana sini motivasi yang timbul itu sama dengan yang pertama, yaitu dari luar. Di sini anak melakukan sesuatu dengan tanpa kemauan dia sendiri, tapi mengharapkan ada imbalan atau penghargaan atau reward. Nah, di sini motivasi yang dilakukan anak terutama tadi dari
luar eksternal. Setelah itu ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Setelah itu mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat eksternal bukan eksternal. Jadi dalam konteks ini atau motivasi perilaku manusia yang terakhir nomor 3 itu timbulnya kesadaran diri. Jadi motivasi yang di sini timbul ada motivasi internal dari dalam diri. Nah, jadi tidak ada dari luar atas. Jadi di sini adanya kemauan diri untuk melakukan nilai-nilai yang positif. Nah, setelah itu ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman di sini adalah anak berpikir pasti kalau dapat hukuman menyakitkan. Anak kalau dapat hukuman pasti ada khawatir, cemas, berpikir tidak karu-karuan. Setelah itu kalau penghargaan mungkin tidak efektif, anak bisa melakukan ketergantungan. Jadi anak itu timbul kalau kita beri penghargaan, biasanya anak motivasinya yang muncul adalah dengan dia melakukan itu anak akan mendapat imbalan atau penghargaan. Jadi di sini yang timbul bukan motivasi intrinsik atau internal, jadi dari luar. Gitu. Itu konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini ada konsekuensi institusi, di mana konsekuensi di sini adanya penguatan jangka pendek, stimulus ekspor, monitor berkelanjutan, kehilangan waktu untuk menggabungi kesalahan. Jadi di sini ada introspeksi, refleksi diri, apa yang telah mereka buat, apa yang telah mereka lakukan dalam kebaikan mereka sendiri. Setelah itu institusi, nah di institusi ini siswa bertanggung jawab atas kesalahan. Jadi siswa sadar sendirinya, internal sadar dari dia. Jadi dia juga fokus pada penyelesaian masalah jangka panjang. Jadi di sini siswa mencari solusi bersama, berpikir bersama kepada guru, terutama dalam menyelesaikan masalah yang dia alami. Setelah itu ada teori faktor mengendalikan dirinya, di mana teori faktor ini anak bisa mengontrol apa yang akan mereka lakukan agar dia tidak melakukan atau mengulanginya lagi. Ciri restitusi, yang mana ada 9 ciri restitusi di sini. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi ini kita tidak harus melakukan anak atau bertanya apa atau memponis anak dari kesalahan. Jadi kita belajar mengingatkannya dari kesalahan yang dia lakukan. Jadi mencari sebab dulu. Nah, yang kedua itu memperbaiki hubungan, di mana kita menanyakan hubungan, bagaimana kabar, bagaimana suasana hati. Nah, yang ketiga tawaran bukan paksaan. Jadi di sini kita memberikan tawaran kepada murid, misalnya ada masalah, apakah bersedia bercerita, apakah bersedia menceritakan hal-hal yang sifatnya pribadi. Jadi misalkan murid mau menceritakan, alhamdulillah kita bisa meneruskan dari institusi tersebut ataupun bimbingan. Nah, setelah itu jadi dari bimbingan tersebut atau institusi itu tidak ada paksaan terhadap murid. Jadi murid bisa menceritakan masalah atau pribadinya secara leluasa, tidak ada keraguan dan ada mempunyai keyakinan yang terhadap kerahasiaan dari murid tersebut. Nah, yang keempat, institusi menentukan untuk melihat dalam diri. Jadi institusi ini menentukan untuk melihat ke dalam diri. Mereka menyadari perbuatan yang telah mereka lakukan. Mereka memahami kesalahan mereka memahami perbuatan yang telah melanggar tata tertib atau keyakinan yang mereka sepakati. Yang kelima, institusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi institusi ini kita mencari sebab tadi, apa sebabnya dia melakukan sesuatu yang sifatnya melanggar keyakinan kelas atau melanggar tata tertib yang ada di terutama di lingkungan
kelas mereka tersebut. Nah, lanjut, institusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi di sini mereka mencari solusi tersebut dengan dirinya sendiri dan juga dibimbing oleh terutama guru yang bersangkutan untuk melakukan institusi tersebut. Setelah itu nomor 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi merubah karakter murid yang awalnya tadi melakukan kesalahan, melanggar atau melupakan keyakinan kelas. Jadi kita meningkatkan fokus karakter apa yang telah dia lakukan tentang disiplin, terutama tentang keyakinan kelas yang disepakati sebelumnya. Setelah itu restitusi fokus pada solusinya. Di sini sama-sama dengan murid mencari solusi untuk melakukan kedepannya bagaimana murid ini. Jadi untuk kedepannya itu murid yang mencari solusi tersebut, bukan dari guru yang mencarikan solusi. Jadi murid menemukan solusinya sendiri, bagaimana kelanjutannya, bagaimana dia menjalankan dari solusi tersebut. Setelah itu yang terakhir, restitusi memberikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau murid itu membuat kesalahan, pasti ada di awal tadi rasa cemas, rasa khawatir, dan rasa takut. Nah, jadi di rasa cemas, khawatir, takut ini kita memberikan semangat. Semangatnya itu seperti saat kita melakukan institusi, kalau sebagai manusia kita tak pernah luput dari kesalahan. Nah, sama juga seperti Bapak pernah juga melakukan kesalahan. Jadi disitulah dia merasa terbantu, bukan sekedar dia yang melakukan kesalahan. Jadi kita di sini menetralkan kecemasan, kekhawatiran atau kegugupan yang mereka lakukan terhadap permasalahan mereka. Lanjut, Pak. Nah, setelah itu perbedaan contoh kasus siswa tidak mengerjakan tugas di sini, hukuman. Jadi guru menghukum siswa tersebut, misalkan push up. Setelah itu guru marah, menjadi marah, siswa menjadi takutnya. Di sini siswa yang mendengar hukuman itu pasti mereka merasa ketakutan. Apalagi guru tersebut pernah melakukan hukuman sudah beberapa kali, pasti mereka berusaha untuk menghindari. Bahkan ada siswa yang tidak berani masuk kelas kalau gurunya melakukan tindakan berupa hukuman. Nah, setelah itu konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengajarkan waktu istirahat. Nah, di sini guru misalkan anak tidak mengerjakan tugas jam pembelajaran, jadi jam pembelajaran tersebut itu diganti jam istirahat. Jadi anak murid yang tidak mengerjakan mengerjakan tugasnya di waktu jam istirahat. Jadi anak tersebut atau murid tersebut tidak istirahat. Setelah itu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi di sini ada peraturan. Nah, kalau peraturan ini siswa biasanya ada rasa takut. Ingat ada hukuman kalau peraturan tersebut diingat oleh murid atau siswa. Setelah itu restitusi, di mana restitusi ini di sini guru menanyakan keyakinan kelas. Setelah itu membantu menyelesaikannya. Jadi di sini dalam institusi itu guru mengingatkan keyakinan kelas yang dibuat oleh guru bersama murid. Nah, jadi kesepakatan apa yang disepakati oleh murid, diyakini oleh murid, nilai-nilai yang diyakini oleh murid bersama guru, setelah itu disepakati. Setelah itu guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lainnya. Di sini ini dalam restitusi ini guru dan murid itu memberikan keterbukaan. Nah, yang mana institusi tersebut atau melakukan institusi tadi ada mengingatkan keyakinan kelas. Jadi di dalam keyakinan kelas saat melakukan institusi itu adanya keterbukaan antara guru dan murid saat penyelesaian solusi atau memberikan solusi. Nah, di sini posisi kontrol guru atau institusi. Nah, di sini ada penghukum, membuat dasar bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, di sini ulun ingin bertanya kepada Bapak Ibu, dalam Bapak Ibu mengajar, posisi mana yang Bapak Ibu laksanakan? Apakah penghukum, pembuat dasar bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, jadi sebelumnya kalau penghukum itu lanjut Pak. Nah, di sini ada motivasi, jadi identitas
gagal kontrol dari luar, terutama guru berbuat. Di sini kalau menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir, di mana kalau guru di posisi penghukum ini suara guru menegur itu agak lebih keras, jadi lebih tegas. Nah di sini melihat itu mungkin murid merasa takut atau ingin menghindar. Nah setelah itu guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Di sini ada kata awas, jadi kata awas ini seakan ada ancaman yang membuat murid jadi takut kalau gurunya di posisi penghukum. Setelah itu hasilnya murid pasti rasa takut dan ada juga yang ingin membentak, menyalahkan orang lain untuk berbohong. Jadi murid itu membela dirinya dengan bermacam cara. Salah satunya itu ialah berbohong. Nah selanjutnya kalian dengan dunia berkualitas, murid melakukan guru di luar dunia berkualitas, di mana guru itu melakukan berupa penghukuman bisa menghentikan imajinasinya atau kualitas dari murid tersebut. Jadi kualitas murid yang awalnya semangat turun sekolah oleh terlambat jadi ada rasa cemas, otomatis murid tersebut ada gugup, jadi kualitas dari murid itu berkurang. Setelah itu juga murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah saja. Jadi murid di sini mencuekkan gurunya, malah tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh guru kalau guru di posisi penghukum. Setelah itu dampak pada murid, biasanya di sini murid selalu mengulangi kesalahan dan tidak tertib dalam peraturan sekolah atau keyakinan kelas bila posisi guru sebagai penghukum. Di sini juga ada pembuat orang merasa bersalah. Nah, di mana di sini guru berceramah dan mengalahkan, seharusnya itu kecewa. Berceramah dari mengalahkan, seharusnya kecewa, di mana di sini membuat kata bersalah ini guru, gimana kamu ini nanti misalkan mau kamu membuat suatu pelanggaran, nanti bapak yang bisa dipanggil oleh bapak kepala sekolah. Kalau kamu membuat kesalahan, misalnya kamu melanggar tata tertib, bapak bisa dipanggil oleh bapak kepala sekolah. Jadi anak di sini membuat dirinya jadi rasa bersalah. Jadi guru ini membuat anak itu merasa bersalah dan takut juga. Setelah itu teman, nah kalau teman ini biasanya agak akrab kepada gurunya. Di sini dampaknya meskipun baik, tapi kalau kelanjutannya anak itu biasanya kecanduan sama guru tersebut kalau merasa teman. Jadi anak kebiasaan minta bantuan kepada guru tersebut bukan atas kemauannya sendiri kalau sebagai teman. Selanjutnya pemantau. Nah pemantau ini gurunya di sini biasanya bertanya saja kalau anak tersebut terlambat. Kamu kenapa terlambat? Kamu tahu kan konsekuensinya? Kamu tahu kan sanksinya? Kamu tahu kan apa yang kamu dapat kalau kamu terlambat? Itu posisi memantau. Nah, yang diharapkan di sini semoga kita bisa menerapkan posisi manajer, di mana posisi manajer ini mengajukan pertanyaan. Yang kedua, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau lakukan untuk memperbaiki. Jadi di sini anak yang melakukan kesalahan tersebut di posisi manajer ini, guru itu mencari penyebabnya terlebih dahulu. Jadi guru melakukan langkah pertama mencari penyebab. Setelah itu kedepannya kamu mau gimana. Nah setelah itu juga menguatkan pribadi. Yang menguatkan pribadi tadi itu Bapak juga pernah terlambat misalnya kan. Nah tapi untuk kedepannya kita sama-sama untuk memperbaikinya. Setelah itu juga murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, jadi murid di sini mereka merasa bersalah dan berusaha untuk memperbaikinya dari kesalahan yang mereka tersebut, terutama kesalahan tentang terlambat atau disiplin. Yang kedua, bagaimana cara saya bisa memperbaiki. Nah, di sini ada solusi antara guru dan murid untuk kedepannya agar murid lebih baik. Selanjutnya, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki. Jadi, apa-apa yang pernah dilakukan murid atau dari kesalahan tersebut, mungkin sadar atas apa yang dia lakukan terhadap terhadap disiplin tersebut. Jadi bersama guru mencari evaluasi tentang dirinya. Jadi di sini adanya keterbukaan antara murid dan guru. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini
terutama dalam membuat kegiatan kelas kita perlunya ada peraturan dari sekolah. Nah, setelah kita melihat peraturan dari sekolah itu, di situ ada nilai-nilai kebajikan. Nah, setelah ada kita mendapatkan keyakinan sebelum membuat kegiatan kelas, di situ dalam peraturan adanya nilai kebajikan. Jadi di dalam peraturan tersebut kita akan membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas tersebut itu adanya penemuan-penemuan di dalam kelas, tingkah laku murid di dalam kelas. Jadi di mana penemuan-penemuan itu disepakati bersama dalam aturan itu, di mana aturan yang biasanya jangan membuang sampah, dilarang memakai HP saat jam belajar. Dan di sini kata atau nilai-nilai kebajikan itu kita buat sebaik mungkin, sepositif mungkin, di mana yang awal jangan dilarang kita ganti, misalnya dilarang membuang sampah kita ganti dengan nilai kebijakan, salah satunya buanglah sampah pada tempatnya. Setelah itu ada juga kata jangan menggunakan HP saat pembelajaran, jadi kita ganti menggunakan HP saat jam istirahat kalau guru mengizinkan. Nah, di mana keyakinan kelas ini itu dibuat kita sepakati bersama-sama antara murid, guru, dan ditandai bersama-sama juga oleh murid dan guru. Nah, setelah itu segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini ada 3 komponen. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menentukan keyakinan kelas. Di mana di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, itu biasanya yang pertanyaan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah, di mana di sini kata-katanya kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Setelah itu adakan cara yang efektif untuk kamu ke depannya. Nah, itu adalah tindakan yang salah, validasi. Kemungkinan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini ditanyakan kepada gurunya, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita sepakati kemarin. Setelah itu ada juga kamu ingin menjadi apa selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu ada menstabilkan identitas. Sini guru berkata, kata-katanya berbuat hal itu hal yang manusiawi. Setelah itu tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah menstabilkan identitas. Yang selanjutnya itu memvalidasi kebutuhan. Di sini juga guru berkata kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, setelah itu ada juga kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Dan juga kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk menemukan yang kamu butuh tanpa harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelasnya. Di sini guru menanyakan nilai-nilai kebajikan dari yang sudah disepakati oleh guru dan murid tadi, di mana menanyakan di sini apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat kemarin. Setelah itu kamu ingin menjadi seperti apa? Bapak Ibu di sini kemarin ulun ada membuat keyakinan kelas yang diterapkan di kelas 10 TSM 2, dan juga ada video saat melakukan segitiga restitusi kepada anak. Nah, nanti bisa Ibu lihat di video yang ulun buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Bapak, sebelum memulai di sini Bapak ingin membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu? Keyakinan kelas, ada yang tahu? Tahu. Ada yang tahu juga peraturan kelas? Tahu.
bila ada yang tahu kegiatan kelas. Dan tadi kan kawan-kawan di sini ada yang tahu tentang kegiatan kelas dan peraturan kelas. Nah, Abi apa kegiatan kelas? Kegiatan kelas itu kegiatan kelas yang disepakati semua yang ada di kelas. Oh, jadi peraturan kelas atau keyakinan yang disepakati bersama-sama kawan. Nah, tadi kan ada juga yang bilang kesepakatan atau peraturan kelas. Bapak tanyakan ke Johari apa peraturan kelas? Peraturan sekolah. Oh, jadi peraturan kelas, peraturan sekolah yang dibuat oleh sekolah. Ya. Nah, jadi sebelum Bapak memulai lagi, nah di sini Bapak menanyakan gimana sikap kawan-kawan di kelas. Ada yang tahu angkat tangan? Oh, membuang sampah sembarangan. Ya, apa lagi? Ada yang lain? Pak. Ya. Oh, tidak memakai baju saat di dalam kelas. Pak, ngajak lagi ini. Oh, artinya tidak memperhatikan dulu yang malah melakukan hal yang membuat di kelas ramai. Apalagi? Ya benar, tadi kan keyakinan kelas dan peraturan kelas itu hampir sama beda-beda tipis, tapi keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru dan murid. Jadi kan kesepakatannya diyakini nilai-nilai yang positif. Nilai-nilai positif itu seperti apa? Misalnya tadi kan ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, dilarang membuang sampah sembarangan. Diganti dengan kalimat yang positif, buanglah sampah pada tempatnya. Itulah nilai-nilai yang positif atau nilai-nilai kebajikan. Jadi itu keyakinan kelas yang disepakati sama-sama oleh guru dan murid. Nah, sedangkan peraturan atau peraturan kelas atau peraturan sekolah itu dibuat oleh sekolah. Jadi murid itu hanya menjalankan peraturan sekolah. Nah, jadi murid tidak melakukan membuat atau peraturan. Jadi murid-murid atau kalian hanya menjalankannya saja dari peraturan tersebut. Nah, maka di sini Bapak sama kalian semua akan membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum keyakinan kelas kita buat, Bapak akan membagi ini kertas. Jadi di kertas ini kalian semua menulis keyakinan kelas apa, peraturan kelas apa, terutama peraturan kelas yang ada di sini. Contohnya tadi, jangan membuang sampah sembarangan, jangan datang terlambat. Setelah itu berpakaian yang rapi, setelah itu berbicara yang sopan. Nah, jadi kata-kata peraturan kelas itu buat ditulis di sini. Nanti bagian kalian semua tempel di sini. Paham? Nah, Bapak minta tolong siapa yang mau bersedia untuk membagi ini. Aduh, ini ada yang mau bersedia? Aduh. Nah, terima kasih Hamdani. Jadi Hamdani bagi sini satu-satu lah. Bapak membagi sini. Ada yang masih belum dapat kertas ini? Sudah semua? Nah, jadi di kertas ini yang kecil ini kalian semua mengisi tentang keyakinan kelas atau peraturan di kelas ini. Yang Bapak sampaikan tadi kan ada dilarang membuang sampah, jangan terlambat datang ke sekolah. Nah, seperti itu. Dan penemuan di kelas di sini, misalnya ada yang usil, tulis. Tapi jangan membuat namanya cuma nama dari kelakuan tersebut yang menurut kalian itu melanggar peraturan. Paham? Nah, Bapak beri berapa menit waktunya untuk menulis? 5 menit, sepakat? Yang lain apa yang ditemukan di sekolah? Misalnya kawan usil.
lanjut. Tidak boleh lanjut. Lanjut, ya. Lanjut. Sao mà ngồi nằm ping luôn. Ini sudah menunjukkan seminar. Sudah, jadi setelah ini kita pilah lagi dari peraturan kelas ini menjadi keyakinan kelas. Nah, jadi mulai dari misalnya di sini dilarang membuat keributan di dalam kelas. Nah, di sini artinya masuk ke dalam kedisiplinan, benar atau tidak? Disiplinan kelas. Nah, kita pilih ke sini lah. Nah, kita pindah ke sini, kita jadikan jadi satu. Nah, yang mana yang disiplin, yang mana tentang keyakinan kelas yang baik. Setelah itu peraturan jangan buang sampah sembarangan. Nah, di sini kita bersih juga. Setelah itu dilarang tidur saat jam pelajaran. Ada yang tidur ke sini? Ada yang tidur? Banyak. Oh, jadi dibuat lah. Nah, setelah itu jangan merokok di kelas. Nah, artinya ini disiplin tentang peraturan sekolah. Ini sudah kan Bapak memilah. Nah, setelah itu ada yang mau bersedia maju ke depan? Ayo silakan. Pilih salah satu. Nah, itu baca. Ada ke sana sama kawan-kawan. Ya. Dilarang merusak fasilitas kelas. Oh, dilarang merusak fasilitas kelas. Artinya menjaga prasarana kelas. Nah, ada ke depan. Dilarang memakai sandal di kelas. Dilarang memakai sandal di kelas. Ya, dilarang sandal. Masuk di mana? Di kelas satu. Apa ini? Ulangi. Apa? Jangan tidur di kelas satu. Dilarang menggunakan handphone saat pembelajaran. Apa? Dilarang menggunakan handphone saat pembelajaran. Dilarang menggunakan handphone saat pembelajarannya. Taruh di bagian sini. Lanjut tarik itu temannya. Berbicara di satu kepada guru ya, silakan. Ya, lanjut, sahabat Jumari. Jangan tidur di kelas saat jangan keluar masuk lantai itu dua yang mengajar. Dilarang keluar masuk saat pembelajaran kecuali mungkin sama bapak ibu guru kelas.
Dilarang tidak memakai baju sekolah. Dilarang tidak memakai baju sekolah. Ya. Lanjut, Chan. Nah, dari beberapa peraturan kelas yang kita buat, di sini sudah ada beberapa dari kalian membuat tentang peraturan tersebut. Nah, setelah itu kita buat dalam bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan nanti kita sepakati di sini, tapi dengan kata-kata yang positif. Nah, maksudnya asal dari kata positif sudah bisa dijelaskan kan? Di sini masih ada dilarang, jangan membuang sampah. Dilarang keluar kan kita ganti itu katanya menjadi yang lebih positif. Contohnya yang disampaikan Esa tadi, menjaga apa kan? Membuang tadi, menjaga kebersihan sekolah. Nah, itu termasuk di nomor tulisan, itu termasuk di poin nomor 2. Nah, di sini menjaga kebersihan. Nah, poin nomor jadi kita lanjutkan ke dari peraturan kelas yang kita buat. Kita ubah menjadi keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama, terutama yang poin pertama, murid hadir tepat waktu. Artinya murid hadir tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai di kelas maupun di sekolah. Nah, sepakat yang pertama? Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Nah, di sini yang mana melaksanakan tugas piket itu harus menjaga jadwalnya. Melihat jadwalnya, misalkan jadwal piketnya di Senin, lebih awal juga datang. Setelah itu dilarang juga membuang sampah sembarangan. Itu tadi kan ada kan kita buat di sini, kita gabungkan menjadi ini, menjaga kebersihan kelas ini termasuk dilarang membuang sampah sembarangan. Setelah itu menjaga ketertiban kelas. Setelah itu menjaga suasana kelas ada nyaman kan. Sepakat poin nomor 2. Nomor 3 lagi, poin nomor 3 di sini ada tadi tentang jangan merokok di dalam kelas, jangan membawa atau memakai obat yang mengandung zat yang bisa memabukkan. Nah, di sini tentang kesehatan, jadi kita sama-sama menjaga kesehatan di dalam kelas agar kelas menjadi kondusif, aman, tidak ada dalam pengaruh salah satu dari teman kita. Yang keempat, sini juga yang keempat tadi ada jangan memainkan HP saat, jangan beribut saat, menghargai guru saat pembelajaran dimulai. Ada tidak? Nah, di sini kita sepakati guru berlaku sopan dan santun. Setuju? Sepakat? Nah, habis itu yang terakhir, tadi ada yang menegur atau kawannya menyuruh kerapian tentang pakaian, dan Bapak juga ada tadi menegur. Nah, di sini di poin 5 ini memakai ketentuan seragam, artinya memakai ketentuan seragam itu di dalam kelas tidak boleh ada memakai baju kaos. Setelah itu di dalam jurusan tidak boleh memakai baju seragam sekolah, harus memakai baju. Nah, setelah itu tidak boleh, tadi ada juga yang memakai tidak boleh ada memakai atribut selain atribut sekolah. Nah, misalnya kayak topi, setelah itu memakai gelang. Nah, itulah sebab. Jadi di sini Bapak mengambil pertama memakai ketentuan seragam sekolah. Setuju? Sepakat? 5 poin yang kita buat tentang peraturan kelas menjadi keyakinan kelas di sini.
Bapak ingin salah satu dari teman di sini agar mau membacakan. Siapa yang mau membacakan? Syarif. Silakan Syarif. Maju ke depan. Beri tangan dulu untuk Syarif. Silakan Syarif yang pertama apa yang kita bersepakati. Yang kedua, jaga kebersihan. Yang ketiga, kesehatan. Jadi kesehatan ini dilarang. Merokok di kelas, apalagi dilarang. Nah, lanjut ke kesepakatan kelas kita membuat apa tadi atau ada yang kelas kita. Contohnya Syarif apa? Jangan main HP di apa lagi sopan dan santunnya ini sopan santun kepada guru. Contohnya saat guru belajar atau melakukan pembelajaran tidak boleh main HP. Setelah itu berbicara boleh tidak? Tidak boleh juga. Nah, yang terakhir memakai seragam. Seragam apa ini? Bapak tambahin ya. Seragam. Nah, jadi yang kelima tadi memakai keperluan seragam sekolah. Ya, silakan jadi kembali ke kursinya. Terima kasih saya. Di antara 5 poin yang kita sepakati yang kita yakini di sini nanti poin dari kajian plastik ini bisa berubah ya. Jadi bisa berubah itu sesuai dengan penemuan di dalam kelas kita lagi. Misalkan ada hal yang baru terkait pelanggaran atau melanggar tata tertib sekolah atau peraturan sekolah. Nah, jadi poin dari kajian kelas kita ini bisa kita tambahkan lagi atau kita kurang lagi. Nah, yang mana di kelas tadi kita dapatkan atau kita temui, misalkan contoh kan yang kita kurangi ini, siswanya sudah sopan, sudah santun, boleh kita menghilangkan ini. Nah, kemudian lagi kita menambahkan misalnya poin 6 lagi, biar ada penemuan di dalam kelas. Misalkan penemuannya siswa sering tidur. Nah, masalah disiplin bisa kita tambahkan lagi di sini. Paham? Jadi setelah ini kalian kan sudah menyepakati semua dari poin ini dan yang ini adalah keyakinan yang kelas apa keyakinan kelas yang kita keyakinan kelas ini. Ini yang terakhir Bapak minta perhatiannya lagi. Jadi kita dari awal tadi sudah Bapak menyampaikan tentang membuat keyakinan kelas. Jadi kita meyakini apa yang terjadi di kelas kita. Setelah itu kita buat menjadi keyakinan kelas. Jadi di sini sudah masing-masing dari kalian membuat temuan di kelas di sini, terutama kelas 10 TSM. Nah, setelah itu kita sepakati atau kita yakini kita membuat poin dari peraturan tadi menjadi keyakinan kelas. Itu ada 5 poin. Yang pertama, murid hadir tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Yang keempat, menjaga sopan dan santun. Yang terakhir, memakai seragam sekolah. Jadi di sini sudah kita yakini, kita sepakati juga. Setelah kita yakini dan kita sepakati, semuanya sudah menyetujui dan menandatangani hasil dari keyakinan kelas kita tadi. Nah, semoga tanggapan Bapak dalam membuat keyakinan kelas ini kalian semua meyakini bahwa apa yang kalian buat, kalian yakini sama-sama di kelas bisa diterapkan dalam kehidupan ya, dan juga kehidupan di luar pada sekolah. Setelah itu ada apapun yang sifatnya perubahan dari keyakinan kelas kita, nanti kita diskusikan lagi, kita sepakati bersama lagi, ataupun ada penemuan yang lain di dalam kelas. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Nah, Bapak, kalau tidak ada, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suryadi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, ini kemarin kan Bapak ada laporan dari kita sama Ibu, terutama dalam kehadiran kamu. Karena kamu sering tidak mau sekolah ya? Iya Pak. Nah, hasilnya kamu sudah berapa kali tidak mau sekolah? Sudah 5 kali lebih Pak. Nah, sering tidak mau sekolah itu menurut kamu termasuk kesalahan tidak? Iya. Nah, baik, Suryadi, membuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Yang penting kita belajar dan berusaha memperbaikinya. Nah, kamu mau tidak mau memperbaikinya? Iya Pak. Setuju. Nah, sehingga kamu nih tentang apa yang harus kamu lakukan kan, terutama kamu tidak mau sekolah. Nah, di sini Bapak dan kamu kita sama-sama mencari solusinya. Nah, ya. Nah, nih, Suryadi kan kamu sering tidak mau sekolah. Pasti kamu mempunyai alasan. Nah, kenapa alasannya? Karena saya dulu ya dari aktivitas saya kurang tidur sampai mau kesiangan terus. Jadi kamu ini alasannya jadi tidak sekolah, ini kan sering main HP dan begadang. Nah, kamu tahu kan dengan kelas yang sudah kita sepakati, kalau dia tidak untuk sekolah itu kan sesuai dengan kelas kita tidak. Nah, menurut kamu lagi nih ada pimpinan kelas apa yang sudah kamu ambil? Disiplin. Nah, menurut kamu lagi disiplin itu penting atau tidak? Penting Pak, ini bisa membuat saya bangun pagi, bisa mengatur waktu dan bisa Nah, betul, menghargai waktu itu sangat penting, terutama untuk diri kita sendiri. Nah, kita dapat dan juga kita dapat menghargai orang lain, diri kita, dan kita juga dapat melatih rasa peduli kita terhadap orang lain ataupun diri kita sendiri. Iya Pak, saya menyesal pada saya tidak masuk sekolah dan saya mohon maaf atas kesalahan saya sehingga tidak masuk sekolah. Nah, iya, jadi sikap yang kamu lakukan itu sudah sangat baik. Nah, dengan minta maaf. Menurut kamu lagi nih selanjutnya apa yang akan kamu lakukan sampai kamu sendiri masuk sekolah? Saya akan lebih awal Pak untuk belajar lagi agar saya bisa masuk sekolah pada waktu. Nah, baik, Mas Suryadi. Sini kan Suryadi sudah bisa nih menemukan solusinya. Nah, Bapak nanti bekerja sama dengan orang tuamu untuk membantu penyelesaian kamu dengan pilih untuk sekolah kan. Jadi Bapak minta bantuan di rumah agar menjaga kamu dalam mengingatkan, terutama mengingatkan jangan sampai main HP larut malam dan begadang. Nah, setelah itu kamu juga harus bisa membagi waktu ya antara main HP sama berteman. Nah, selanjutnya kamu silahkan ke kelas ya. Dan Bapak terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suryadi. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Suryadi, kemarin Bapak ada laporan dari Ibu yang mengajar di kelas kamu. Katanya kamu sering main HP ya di dalam kelas. Iya Pak. Nah, menurut kamu itu kesalahan tidak? Iya Pak. Kesalahan. Nah, itu kan sudah beberapa kali kamu nih menggunakan HP saat pembelajaran? Sudah 2 kali lebih Pak. Sudah 2 kali lebih. Orang yang berbuat kesalahan itu wajar. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Tapi baiknya mereka belajar dari kesalahan tersebut untuk memperbaikinya. Nah, kamu sendiri mau tidak memperbaikinya? Mau, kan di sini Bapak dengan kamu kita sama-sama kan mencari solusinya. Kan kamu kan nih main HP di kelas, ada Bapak Ibu guru menegur sudah lebih 2 kali kan, pasti kamu mempunyai alasan. Apa alasannya?
Soalnya saya penasaran dengan game yang saya mainkan, Pak. Oh, jadi kamu ini penasaran dengan apa yang di game itu tersebut? Nah, jadi ingat kan dengan keyakinan kelas yang kita buat waktu dulu. Nah, di dalam keyakinan kelas itu kan penggunaan aplikasi pembelajaran termasuk tidak termasuk. Nah, menurut Suryadi lagi kan keyakinan apa yang dilanjut Disiplin, Pak. disiplin. Nah, menurut Suryadi lagi nih penting ada disiplin itu. Penting, Pak, karena membuat saya bisa menjadi waktu. Nah, itu Suryadi kan menghargai waktu itu sangat penting, apalagi kan Suryadi sebagai murid nih, terutama menghargai waktu tentang mengerjakan tugas, tentang datang ke sekolah lebih awal, ya kan? Nah, itu kedepannya lagi nih gimana nih? Bapak saya sudah bisa berkomunikasi sama Pak dan saya anak-anak belakang saya. Oh, jadi itu kan sudah menginginkan kita break nih. Kamu menyadari kesalahan kamu dan juga kamu meminta maaf. Untuk kedepannya gimana nih? Saya akan bisa dengan belajar mulai. Jadi kamu ini kalau saat kamu mulai akan mengaktifkan HP dan tidak bermain lagi. Nah, jadi Bapak di sini kan akan bekerjasama nih dengan orang tua untuk membantu apa yang telah terjadi di sekolah. Jadi Bapak bekerjasama di sini orang tua kamu kan kamu membantu di rumah, Bapak membantu di sekolah juga kan, agar kamu proses pengembangannya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Bapak. Ya, nah setelah itu mungkin Bapak terima kasih banyak waktunya ya. Kalau ini kamu silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi dari kelas 11 SM1. Setelah saya dipanggil oleh Bapak terkait seringnya saya tidak masuk sekolah, saya merasa dibantu dalam permasalahan yang saya alami. Juga bersama-sama dengan Bapak mau mencari solusi yang terbaik buat saya agar saya lebih menjadi pribadi yang lebih baik tadi dalam mengontrol waktu. Terima kasih atas bantuan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi dari kelas 11 SM1. Terima kasih kepada Bapak atas bantuannya untuk saya dalam mengingatkan saya tentang keyakinan kelas pada sikap disiplin terkait saya menggunakan HP saat jam pembelajaran di kelas dan mencari solusinya untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum menutup ulun pada hari ini, apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, bisa angkat tangan Bapak Ibu. Ya, silakan kepada Bapak angkat tangan. Silakan Bapak Agung untuk memberi pertanyaannya. Kalau saya lihat, kalau budaya terapan sangat baik di sekolahan, karena yang namanya budaya positif, yang namanya budaya itu kan dia sudah hasil karya yang sudah mendarah daging atau yang sudah sering dilaksanakan begitu. Nah, pertanyaan seperti ini, untuk menerapkan sebuah budaya positif itu kan perlu kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, pastinya seperti itu. Nah, pertanyaannya mengganjal di diri saya, bagaimana caranya dari guru penggerak untuk menggerakkan, karena guru penggerak kan bergerak dan menggerakkan. Dan cara dari guru penggerak untuk menggerakkan dari kawan-kawan kita yang notabene belum tergerak untuk melaksanakan juga seperti apa caranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Agung atau pertanyaan Pak Agung luar biasa sekali. Dengaran Pak. Kadang-kadang Pak Agung. Nah, jadi pertanyaan terakhir mengenai restitusi keberkahan ya Pak Agung. Nah, pertanyaan Pak Agung menurut luar biasa, ada beberapa pertanyaan. Mungkin tidak keseluruhannya kita berpikir untuk kedepannya gimana kan untuk restitusi ini. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua mengklarifikasi tindakan yang salah, yang ketiga mengenai keyakinan. Nah, di sini kan melakukan tiga restitusi ini tidak langsung murid itu berubah
Nah, jadi ada yang beberapa kali dulu kita lakukan, setelah itu kita melakukan itu pasti kita koreksi diri kita dulu apa yang kita kurang. Setelah itu kita coba lagi. Di sini kan tadi di awal Pak Gun mengatakan adanya kolaborasi antara semua harusnya melakukan kolaborasi semua warga sekolah. Kalau sudah terjalin kolaborasi itu menurut pribadi insya Allah apa yang kita harapkan dengan Bukestek bisa terlaksana dengan budaya positif, terutama kita mulai dari diri dulu jadi teladan. Nah, kepada siswa-siswa yang lain, nah mengenai juga institusi kepada siswa tadi adanya kolaborasi antara semua warga dan juga mungkin kita libatkan orang tua di dalam rumah. Jadi adanya juga koordinasi dengan orang tua yang setiap murid kepada siswanya dalam menjalin kolaborasi dalam perkembangan murid. Jadi gimana perkembangan murid artinya di rumah sifatnya atau karakternya begini, kalau di luar rumah karakternya begini. Jadi ada perbedaan bagus antara di rumah dan di luar rumah. Jadi kita tujuan kolaborasi dengan orang itu mencari informasi juga terkait apa yang berbeda dari sifat tersebut. Nah, di situ kita sama-sama bersama orang tua, bersama guru, terutama di SMP 2 dalam membantu perkembangan murid atau sebenarnya murid yang melakukan melakukan hambatan terhadap perkembangannya. Tapi kan ada 5 posisi kontrol, otomatis bila kita kaitkan dengan 5 posisi kontrol tadi, itu ada salah satu dari posisi itu anak tidak terpenuhi. Nah, apa yang biasanya ada anak yang masalah di rumah terbawa ke sekolah. Nah, itu selama urut dampak dari di rumah mengakibatkan sifat karakter anak berubah. Jadi adanya datang dari rumah juga dan ada juga dari lain itu bagus. Mungkin itu saja bagus dengan dari dulu. Kalau kurang terus nanti bisa kita urut kalau berselanjutnya mereka lihat mungkin sudah banyak pengalaman dari materi guru penggerak. Terima kasih Pak. Sekian Bapak Ibu presentasi dari Lulun mengenai modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah yang sudah mau meluangkan waktunya, dan juga terima kasih kepada Ibu fasilitator, Ibu Amalia Zaina, dan juga Ibu praktek mengajar, Ibu Nikmatul Husna. Sekian, terima kasih. Salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.